Sebelumnya kita berdoa dulu. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, hari ini waktunya kami untuk mendengarkan firman-Mu. Setiap pengurahan firman-Mu, Roh Kudus bekerja sehingga kami semua dalamnya mengerti, memahami, dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pada pagi ini tema khotbah yang saya sampaikan yaitu dibebaskan dari dosa, set free from sin. Ini satu kebutuhan setiap manusia bagaimana dia benar-benar mengalami bagaimana dibebaskan dari dosa. Saya bacakan ayatnya dalam Roma pasal 6, ayat yang ke-6 dulu. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Dalam bahasa Inggris katakan, knowing this that our old man was crucified with him, that the body of sin might be done away with, that we should no longer be slaves of sin. Saudaraku, ayat 6 ini menjelaskan kepada kita bahwa menjadi problem, menjadi masalah dalam hidup manusia bukan hanya masalah kebutuhan hidup, tapi masalah bagaimana manusia itu bebas dari dosa, bagaimana supaya terhindar dari dosa, bagaimana supaya tidak dikuasai oleh dosa. Ini yang menjadi kerinduan terutama orang-orang percaya kepada Yesus Kristus. Ingin hidup benar sesuai dengan firman Tuhan, tapi tidak punya kemampuan untuk hidup benar. Apa yang menjadi titik masalahnya? Ada yang katakan tadi, manusia lama kita. Jadi masalah hidup manusia yaitu tentang manusia lama ini. Apa arti manusia lama? Manusia lama yaitu manusia di mana hidup yang kita hidupi dulu, pengalaman dulu, ada namanya kuasa dalam manusia lama, yaitu keinginan daging. Jadi ini menjadi problem. Kita boleh saja belajar firman Tuhan dengan segudang pengetahuan, tapi tidak berhenti dalam pengetahuan. Tapi kita ingin meningkat supaya kita menang atas segala kuasa dosa. Nah, bagaimana supaya kita menang atas segala kuasa dosa? Yaitu manusia lama itu telah turut disalibkan. Di sini kata telah, sesuatu yang sudah dilakukan, sesuatu yang sudah terjadi. The old man was crucified with him. Jadi saudaraku kasih Tuhan, di sini manusia lama kita telah disalibkan dengan dia. Dia itu Yesus. Di sini dalam bahasa Indonesia nggak dijelaskan, tapi dalam bahasa Inggris telah disalibkan dengan dia atau Yesus. Jadi solusi supaya kita dibebaskan dari dosa, manusia lama itu harus telah disalibkan dengan Yesus. Maka kemarin kita katakan kita mengalami kematian bersama Yesus. Artinya manusia lama kita sudah disalibkan. Jadi tidak punya kuasa lagi. Nah, pengalaman ini kita alami masing-masing.
kita tidak cukup hanya diisi pengetahuan, tapi bagaimana pengalaman hidup kita di mana manusia lama kita telah turut disalibkan, ini menentukan kita bisa bebas dari dosa. Bagaimana caranya? Supaya benar-benar manusia lama ini disalibkan. Disinilah peranan Roh Kudus. Memberikan kita kemampuan, memberikan kita kesanggupan, yaitu kepada manusia baru kita. Jadi manusia lama, manusia baru ini sangat bertentangan dengan keinginannya. Manusia lama itu keinginannya apa? Yaitu tidak pernah takluk kepada hukum Allah, tapi keinginannya selalu membawa manusia kepada dosa. Itu manusia lama. Yang dipikirkan adalah tentang hal-hal daging. Artinya apa? Sesuatu tabiat-tabiat duniawi. Itu yang sering muncul. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Tapi mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal dari roh. Jadi dalam hidup ini kita harus punya pilihan. Dan Tuhan memberikan kita pilihan ini. Kita memiliki namanya free choice. Memilih, menentukan. Maka untuk kita bisa bebas dari dosa, kita harus membuat satu pilihan yang tepat. Sejak aku mengerti firman Tuhan ini, aku membuat pilihan. Tidak lagi hidup menurut daging, tapi hidup menurut roh. Jadi roh kita dengan Roh Kudus ada satu kesatuan. Unity in the Spirit. Kesatuan inilah yang membuat mampu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Artinya tidak memberikan dia bersuara. Kita redam semua itu, dikuburkan, dan yang hidup yang kita hidupi, yaitu hidup dalam manusia baru. Jadi kita perlu belajar memang, belajar firman Tuhan, dan itu sudah menjadi pengetahuan. Sebab firman Tuhan katakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, dan itu bukan hasil usahamu, itu bukan hasil pekerjaanmu, tapi itu pemberian Allah. Jangan seorang pun memegahkan diri dalam hal ini. Benar, kita sudah mengerti pengetahuan ini. Kita sudah tahu. Bahkan dalam otak kita pun sudah tahu. Tapi tidak hanya berhenti sekedar pengetahuan, tapi masuk dalam pengalaman hidup. Kalau sudah masuk dalam pengalaman hidup, di sanalah kuasa sungguh nyata kita alami. Karena kita tahu roh kita dengan Roh Kudus ada kesatuan, memberikan kemampuan untuk berkata tidak menurut daging, ya menurut roh. Dan maka setiap orang yang dipimpin oleh roh, dia akan mampu melakukan hal-hal yang besar. Tapi kalau orang dipimpin dengan daging, tidak ada kemampuan apa-apa. Karena cenderung kembali kepada dosa, kembali kepada dosa, kembali kepada dosa. Jadi pilihan kita yang tepat adalah kita tahu firman Tuhan ini dan kita renungkan firman Tuhan ini dan mengendap masuk pada alam bawah sadar kita dan roh kita menyatu dengan roh Tuhan, membuat kita mampu melewati segala yang sukar, termasuk salah satu tadi yaitu menyalibkan keinginan kita. Perlu salibkan. Sesudah kita mampu menyalibkannya, baru kita bisa hidup menurut maunya Tuhan.
kalau tidak ada kemampuan menyalibkan manusia lama, kita capek dalam hidup. Tuhan menuntut kita sejalan dengan firman-Nya, tapi tidak punya kemampuan apa-apa. Karena kuasa dosa itu masih dominan. Maka pilihan kita dalam hidup ini, aku hidup bukan lagi menurut manusia lama, tapi aku hidup menurut manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Sebab manusia lama memimpin orang hidup dalam dosa. Manusia baru memimpin orang hidup menurut kebenaran firman Tuhan. Jadi pilihan kita menentukan bagaimana kita menang atas segala kuasa dosa. Ayat 7 katakan, sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. For he who has died has been freed from sin. Di sini tidak katakan siapa yang telah mati dalam pengertian masa lalu. Tapi yang telah mati di sini adalah dari masa lalu, masa sekarang, sampai masa akan datang, tidak mengizinkan sedikit pun manusia lama berkutik. Di sini ayat 7 ini menjelaskan tentang kalimat present perfect tense. For he who has died has been freed from sin. Jadi kalimat present perfect tense berlaku dari masa lalu, masa sekarang, dan masa akan datang. Jadi bukan hanya sebuah peristiwa masa lalu, tapi berlaku untuk hidup yang akan datang. Jadi kita punya pilihan dan kita tidak mengizinkan sedikit pun di mana manusia lama itu berkutik. Saya diskusi dengan seorang teman hamba Tuhan, ya hamba Tuhan yang saya lihat juga kami cocok berdiskusi, yaitu pendetanya Sylvia ya atau Windy. Jadi kami berdiskusi, ada pertanyaan kepada saya, bagaimana pendapatmu tentang manusia itu diselamatkan? Saya bilang manusia diselamatkan bukan karena diisi pengetahuan yang banyak. Tapi manusia diselamatkan karena dia sudah mengalami bagaimana kuasa bekerja dalam dirinya. Bagaimana dia sudah mati terhadap keinginan dosa. Dan dia hidup menurut keinginan Tuhan melalui Roh Kudus. Karena pengetahuan manusia tidak menjadi jaminan supaya diselamatkan. Tapi iman seseorang sebagaimana Yesus sudah memberikan iman dan tinggal dalam hidupnya dengan iman yang dari Yesus dalam dirinya memberikan jaminan kepastian kapanpun dia meninggal. Kapanpun dia berpindah dari dunia ini, dia pasti diselamatkan. Makanya nanti bisa terjadi, saya bilang, ada orang berpikir dia pasti diselamatkan karena pikirannya yang bekerja. Tapi nyatanya belum diselamatkan. Kenapa? Karena dia menerima firman Tuhan itu hanya sebatas pengetahuan. Tapi kalau manusia itu menerima pengetahuan dan terus itu berlanjut kepada iman, iman itu melampaui segala pengetahuan, faith beyond all the knowledge, ini yang membuat kepastian hidupnya, yaitu kapanpun dia meninggal sudah pasti masuk surga, bukan karena segudang pengetahuan, tetapi iman tertuju kepada Yesus Kristus. Dan
iman itu sudah ada dalam dirinya. Seseorang yang mengalami pengalaman bagaimana firman Tuhan, ada beberapa hal yang terlihat dalam hidupnya. Pertama, dia rendah hati. Seperti Kristus memberi contoh hidup rendah hati. Karena firman Tuhan membawa orang supaya hidup dalam rendah hati. Karena dia menghargai kasih karunia yang luar biasa. Karena dia tahu karena kasih karunia diselamatkan, maka dia rendah hati dan tunduk kepada otoritas, tunduk kepada pimpinan Roh Kudus, tunduk dan jadikan firman Tuhan menjadi otoritas tertinggi di dalam hidupnya. Saudara kasih Tuhan, ketika saya jelaskan ini kepada hamba Tuhan ini, benar apa yang kau katakan. Jadi Tuhan mau kita yang tergabung dalam komunitas The Power of Love ini, kita tidak hanya berhenti sebatas pengetahuan, tapi meningkat sehingga iman yang ada pada Yesus, karena Yesus itu tidak menunggu kita berhenti buat dosa baru dia disalibkan, tapi semasih kita dalam kondisi dosa, tapi Yesus sudah menyerahkan dirinya di kayu salib. Dan iman yang sama sudah ada dalam hati kita. Dan iman itulah mempunyai dampak, mempunyai kuasa. Kapanpun kita meninggal, berpindah dari dunia ini, ada kepastian untuk tinggal bersama Yesus selama-lamanya di tempat kekal yang tidak ada air mata dan tidak ada kertak gigi. Luar biasa, saudaraku. Jadi dari hidup kita sehari-hari, kita menampilkan hidup yang tampil beda dengan hidup sebelumnya. Jadi orang bisa melihat bahwa kita ini bagaikan surat Kristus yang terbuka, yang bisa dibaca oleh setiap orang di sekitar di mana kita hidup, bahwa hidup kita benar-benar sudah mengalami hidup bersama dengan Kristus. Ayat 8 katakan, jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Inilah iman yang kita miliki. Tidak ada istilah mudah-mudahan nanti. Now, if we died with Christ, we believe that we shall also live with Him. Sekarang kita telah mati bersama Kristus, tapi kita juga bangkit bersama Kristus. Dan kita beriman, kita percaya bahwa kita hidup selama-lamanya dengan Yesus yang sudah menyerahkan nyawanya di kayu salib. Dan itu harus ada dalam hati kita. Maka orang hidup dalam Yesus itu tidak ada istilah kata mudah-mudahan, tapi ada kepastian demi kepastian. Sehingga perkataannya itu akan berdampak bagi orang lain. Perkataannya akan membuat orang yang tadinya lemah menjadi kuat. Orang yang tadinya tidak mengerti tujuan hidupnya dan punya tujuan hidup. Orang yang tidak berdaya punya semangat. Kenapa punya semangat? Karena orang yang mengalami pengalaman hidup bersama Kristus, bagaimana dia sudah diubahkan hidupnya, maka perkataannya itu perkataan yang mengandung kuasa, karena yang dia ceritakan bukan pengetahuan, tapi pengalaman hidup yang luar biasa. Bagaimana Kristus sudah mengubah hidupnya, maka kemanapun dia bersaksi, menceritakan tentang Tuhan, menceritakan dari pihak Tuhan, menceritakan tentang rencana Tuhan dari sekarang dan hidup akan datang. Terakhir di sini, karena kita tahu bahwa Kristus sudah bangkit dan termati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Knowing that Christ have been raised from the dead,
dies no more, death no longer has dominion over him. Jadi saudara kasih Tuhan, orang yang menerapkan nilai-nilai firman Tuhan ini, dia tidak memberikan celah sedikit pun untuk dosa. Berpikir pun tidak lagi ke arah sana. Makanya kalau ada orang berkata begini, ya kalau kita sudah diselamatkan karena kasih karunia, bebas dong kita berdosa. Saya langsung berpikir berarti orang ini hanya menerima pengetahuan. Tapi kalau orang menerima iman, bukan berbicara tentang pengetahuan, tidak terpikir oleh dia untuk kembali kepada hidup lama. Tapi yang ada dalam pikirannya, pikiran Kristus. Bagaimana supaya orang lain bisa diselamatkan. Lewat kesaksian-kesaksian hidupnya. Orang lain diubahkan sehingga mengalami satu pengalaman-pengalaman yang baru dan terus menerus diperbaharui. Ada satu kesaksian ya. Ketika seorang pendeta menghimbau jemaat untuk memberi ya pelayanan kepada dana misi yang dimana kotak sudah disiapkan di depan. Bagi saudara-saudara yang terban untuk penjangkauan jiwa-jiwa, kita perlu juga dana untuk itu. Waktu pendeta sampaikan itu, terjadi satu keheningan. Saling menunggu siapa yang ke depan duluan. Dan tak disangka-sangka, seorang pengemis yang diremehkan selama ini, dianggap tidak ada apa-apanya, tapi dia tampil ke depan dan menaruh persembahannya untuk biaya misi. Orang semua kaget. Karena orang yang diremehkan, orang yang tidak dianggap, tapi dia punya hati yang luar biasa. Dia terbeban untuk memberikan persembahan walaupun nilainya tidak terlalu besar. Tapi dari sikap hatinya, dia duluan tampil ke depan, dia memberi itu persembahan untuk dana misi penjangkauan jiwa-jiwa. Orang pun mulai kaget. Apa yang kami nilai selama ini lain dengan kenyataannya. Seorang pengemis yang disampingkan menurut ukur manusia atau dipinggirkan. Tapi dia punya hati terbeban untuk penjangkauan jiwa-jiwa. Kadang-kadang kita bisa salah menilai dalam sesuatu. Tapi Tuhan tidak pernah salah menilai. Maka dalam hal ini, mari kita maju bersama. Menerapkan nilai-nilai ini. Bahwa aku hidup bukannya aku lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Kalau kita terapkan nilai-nilai ini akan luar biasa terjadi. Kehidupan saudara sekarang dan besok dan seterusnya akan sangat tampil beda dengan kehidupan sebelumnya, sebelum kita memahami rahasia firman Tuhan ini. Jadi saudara kasih Tuhan, untuk kita hidup bebas dari dosa, kita harus punya pilihan. Pilihan yang tepat. Aku tidak hanya mau diisi dengan pengetahuan, tapi aku meningkat sehingga aku memiliki iman, kepastian. Kapanpun meninggal, saya pasti mau surga. Yang kedua, saya juga mengambil sikap bahwa aku mau terlibat dalam pelayanan. Apakah hal-hal mungkin sederhana atau hal-hal lebih lagi, saya mau terlibat ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Sehingga jerih payah saudara, apa yang saudara lakukan tidak pernah sia-sia. Kenapa? Karena saudara tulus melakukannya. Apa saja yang saya perbuat dengan segenap hatiku, saya perbuat seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Whatever I do it heartily as if to the Lord, not to men. Jadi saudaraku, kalau rahasia ini kita pegang, sama-sama kita lakukan.
maka terjadi satu kegerakan rohani. Sehingga proyek mega ilahi bagaimana Tuhan gaungkan, di mana-mana terjadi pelipat gandaan, jiwa-jiwa semakin banyak bertambah. Kenapa? Karena orang melihat contoh hidup dari kita. Kita tidak hanya berpikir yang sederhana, tapi kita berpikir proyek Tuhan yang besar. Tapi kita, walaupun kita dana-dana kita atau apapun yang kita lakukan, itu mungkin bagi orang remeh. Tapi apa saja kita perbuat karena dengan segenap hati kita melakukannya, itu menjadi satu nilai yang luar biasa di hadapan Tuhan. Dagas Tuhan, saya sebagai hamba Tuhan, saya tetap belajar sampai hari ini menerapkan nilai-nilai ini. Dan saya tidak memikirkan hal-hal yang di luar kemampuan saya. Tapi saya berdoa, Tuhan berikan aku kemampuan untuk melakukan firman-Mu. Saudaraku, salah satu pentingnya kita berdoa supaya ada kemampuan-kemampuan yang Tuhan beri melakukan setiap tuntutan firman Tuhan untuk kita lakukan. Inilah firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu terbatas menyampaikan firman-Mu. Tapi Roh Kudus tidak terbatas menjelaskan kepada kami masing-masing. Sehingga firman-Mu berkuasa dan hidup. Itu menjadi satu gaya hidup yang kami lakukan. Sehingga terjadi penjangkauan jiwa-jiwa. Banyak orang diselamatkan. Banyak orang diubahkan. Banyak orang mengerti satu rahasia. Dan tidak ada jalan lain manusia diselamatkan. Hanya percaya kepada Yesus Kristus. Di mana Yesus Kristus sudah menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu. Kami sungguh percaya firman-Mu ini memberi kami dorongan untuk tetap tinggal di dalam Tuhan Yesus dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.